belakang kami, dan berkebetulan kami adalah juga dengan kewujudan Economic Roundtable yang dianjurkan dan yang dimulakan oleh Tan Sri, maka kami adalah dalam satu tim dalam satu segi juga, ya. Sangat kritikal, sangat kritis, ya, dan tidak memperhitungkan apa pandangan politik dan latar belakang politik. Ini yang cantiknya. When you come to that level of mature politik dalam politik baru, inilah dia. Universiti Melaya berani mengundang saya. Dan saya ucapkan dia terima kasih yang hadir khususnya kepada mereka. Baik, saya tidak mau mengulangi apa yang telah disebut oleh kawan-kawan. Cumanya sekali lagi saya mengingatkan betapa belanjawan itu adalah alat, ya, a fiscal tool yang disebutkan dalam bahasa dan a balancing act, stabilizing act. Ini adalah basic macroeconomics yang saudara-saudara belajar, bahwa there is this ability untuk kita gunakan the fiscal tool and as well the monetary tool. Ya, tahu yang kita bicarakan ini adalah hanya the fiscal tool yang bercakap tentang bagaimana kerajaan mampu memungut dan mengutip cukai, ya, through taxation. Dan kita bercakap hari ini tentang perubahan struktural dalam sistem cukaian, ya, yang sudah beralih kepada more indirect tax yang sifatnya broad base dalam GST, yang saya akan tentunya komen. Dan juga kita bercakap tentang mengurangkan subsidi, that is insofar as the expenditure is concerned. Jadi tidak siapa pun sejauh ini menyebut tentang apa yang bakal dikenakan kepada rakyat. Andainya, ya, kerajaan terpaksa juga, ya, merubah OPR dari sudut ia sudah terlalu lama regime low interest rate regime ini sudah terlalu lama, meskipun ia punya kebaikannya, tetapi the tapering of the quantitative easing yang sedang yang diwawarkan, ya, di Amerika Syarikat dan berdepan dengan ketidaktentuan ini, tentunya Bank Negara Malaysia, Central Bank akan pastinya menghitungkan supaya apakah akan dinaikkan OPR dalam beberapa basis point. Kesemua ini meletakkan saya mau menumpu pada persoalan the buzzword now, ya, yang dikatakan kata kuncinya adalah fiscal consolidation. Sangat menarik. Pakatan Rakyat juga bercakap tentang fiscal consolidation, dan pada akhirnya kami mahukan apa yang dikatakan untuk mencetus dan menganjurkan apa yang disebut sebagai socially just development. Itu cita-cita. Cita-cita sebuah kerajaan, kalau kita kembali kepada Al-Quran, adalah pada akhirnya wa ansha'akum minal ardh wasta'amarakum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi, dalam ayat yang lain sebagai khalifatullah fil ardh, as the vicegerent, ya, sebagai pengurus dan pentadbir segala sumber kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia ini, pada akhirnya untuk mencapai cita-cita wasta'amarakum fiha, menjadikan bumi ini makmur dan penghuninya sejahtera. This is the be all and end all of all government, Islamis or otherwise, ya. Jelas di dalam Al-Quran inilah perkaranya. Namun dalam hal fiscal consolidation, saya kira bajet kali ini tidak punya pilihan. For having spent, I don't want to use the word ruthless or reckless. Paling at best, saya dengan bahasa yang paling lunak saya kata tidak perlu dengar. You know very well there is this economic cycle of the boom and the bust time, the good time and the bad time. Al-Quran juga menyebutkan dalam surah Yusuf, ya, dalam surah Al-Qasas, ya, the boom and the boom and the bust time, ya, the bullish time and the bearish time. Dalam satu economic cycle itu, saudara-saudara juga tahu punya lingkup waktu, tenggang waktu yang kurang lebih 10 hingga 12 tahun. Nah, kita telah mengalami budget deficit dan fiscal deficit sekaligus. Dan hari ini mereka bercakap tentang twin deficit. Dan saudara-saudara tahu maksudnya apabila bercakap tentang
Ya, apabila sudah kita diambang satu gejala di mana our export ya akan melebihi import akan melebihi ekspor, and the issue about the narrowing of the current account bukan current account surplus itu yang sudah menghampir kepada bukan saja bukan defisit lagi tetapi sudah mengecil ya. Kesemua ancaman-ancaman ini tidak ada jalan lain bagi Datuk Seri Najib Razak yang juga adalah sifatnya selaku Menteri Kewangan. This is the only country on earth where you have the CEO as the CFO. So this is a political point still. I think kita kena end, in the same person, the CEO yang mengambil peranan CFO tak ada dalam dunia ni. Ya, seorang Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan. Kecuali lah dalam negara Malaysia boleh. I think we have to end that because dia menyinggung persoalan check and balance. Dia menyentuh persoalan fiduciary role. Dan dia bercakap tentang persoalan allocation, atau lebih tepat lagi misallocation of resources. Yang allocation to JPM kalau tidak silap saya bertanda 2 kali setelah 2008 dan 2009 khususnya. Jadi saya teruskan dengan menyebutkan betapa kalau kita bercakap tentang fiscal consolidation, ya, saya rasa tepat. Cita-cita itu sangat murni, sangat mulia. Namun saya peringatkan kerajaan ini bahawa sejak 2009 setiap tahun inilah kerajaan yang memohon 2 kali setiap tahun anggaran perbelanjaan RUU atau supplementary budget to the tune of 20 billion a year. And that is essentially perkara yang bersabitan dengan OPEX. It's not about development as such. Lalu sejak 2009 kita menyaksikan Perdana Menteri Kewangan memohon. And worse still, Robert, permohonan itu adalah atas perkara yang telah dibelanjakan. They are not asking apa yang mereka bakal belanja. Mereka telah belanja, dia pergi ke Parlimen, dia endorse, you become a percent. You debate macam mana pun, they have already spent money. 20 billion a year. Saya mengatakan bahawa akan tidak berlaku ataupun akan gagal fiscal consolidation kalau tabiat mudah-mudah pergi mohon supplementary budget twice a year to the tune of 20 billion kalau tabiat ini tidak dihentikan oleh kerajaan Perdana Menteri Najib Razak. You have got to put that to a stop. No way. Ya, berbelanja secara mudah maksudnya memohon what you already spent. And prior to that saya masih ingat tidak ada permohonan perbelanjaan supplementary budget kecuali dalam lingkungan quantum 5 billion. And between 1995 and 1999, tak silap saya, and 98 at least, there was at least a balance in surplus budget. Berbelanja kurang daripada yang diperuntukkan by way of revenue. Nah, ini persoalan besar. Maka kami daripada Pakatan Rakyat melihat persoalan fiscal consolidation ini bukan hanya dalam bentuknya satu komitmen dan satu pernyataan ataupun satu penegasan atau retorik. Dia perlu bermula dengan satu komitmen untuk memastikan bahawa fiscal consolidation must begin with apakah yang telah disebut oleh kawan saya tadi. Jadi yang kritik sama kritik itu. The issue about misallocation of resources, persoalan priority, persoalan meletakkan development, dan hari ini kita tidak bercakap tentang the double XL kerajaan yang the public service. It's not about that also, tetapi persoalan besarnya adalah persoalan misallocation of resources. Dan lebih besar daripada itu adalah when you spend in good time and in bad time, you keep doing your farm project. Ya. Kalau dalam Al-Quran, kalau kita balik pada Al-Quran, Allah SWT juga kita 7 tahun itu, when you good time you save, you berjimat, you menyimpan, you menabung, and come the bad time you spend.
And that is exactly, anti-cyclical. That is exactly Keynesian. And that is Quranic. Now all this wisdom lost in a government that is committed to do spending regardless. As if tidak ada limit to expenditure dan perbelanjaan. And worse still, of course, kalau kita perhatikan, kita tidak boleh lagi. You know, in the 1990s, the mid-90s, we had about 7, 8, 9% growth. But thereafter, hingga hari ini, kita tidak lagi boleh melakukan tersebut, dengan melakukan yang sedemikian. Sebabnya kerana kita sudah tidak lagi punya upaya dan daya saing. Saudara-saudara sekalian, saya bercakap sekaligus menyinggung persoalan hutang. Ya, kalau kembali kepada Akta Pinjaman Tempatan 1959, the latest yang saya baca daripada laporan ekonomi di Economic Reports on the Ministry of Finance, pinjaman kerajaan pusat adalah to the tune of 543.8 billion, equivalent to 54.8% of the GDP. Which particular, nominal gap ini kita, how you calculate your GDP, whether it's to value added ataupun gross, satu hal lain. Persoalan besarnya adalah mereka meletakkan itu sebagai aras di sini, but they themselves, ia bukan satu yang necessarily wrong. I'm not saying that debt is necessarily wrong. I'm also not saying that deficit is necessarily wrong. Tetapi persoalannya adalah ketika kita berbelanja in good time and bad time semacamnya, and now committed ourselves to a federal debt of going to go beyond 55, which is actually tidak mampan, tidak sustainable. Tambahan dengan contingent liability yang saya baca adalah to the tune of 147. Contingent liability bermaksud apa? Pinjaman-pinjaman yang dijamin andainya contingent to debt failing to serve and failing to repay, bermakna dia akan ditanggung oleh kerajaan. So they underwrite that loans. Jadi saudara-saudara sekalian, kesemua ini meletakkan tidak ada jalan lain forward except to come back to very basic, balik kepada perkara-perkara asas dalam menggunakan the fiscal tool atau budget. Tengok balik kepada perkara-perkara yang kami sebutkan, and suddenly after all this reckless spending, mudahnya untuk mengurangkan fiscal deficit, dan pada akhirnya 2020 mengunjurkan mengharap dan memimpikan satu balance budget. Worse still is that hanya melihat kepada rakyat, dan dimaksudkan di sini adalah yang dikatakan rakyat didahulukan itu. Because this GST, we are not against GST. Pakatan Rakyat is not against GST per se, because we understand that GST, yes, GST dari sudut compliance, dari sudut transfer pricing, dari sudut pungutan, dari sudut tax evasion, dari sudut sistemnya, segalanya adalah jauh lebih baik daripada SST. Itu tidak ada dinamika. Dan GST kalau dilaksanakan nanti akan diturunkan di direct tax, di corporate tax, dan untuk di individual income tax. Semua itu ada kebaikan-kebaikan. Persoalan besarnya adalah sebelum ini dilaksanakan, kami Pakatan Rakyat has always said that plug all holes of leakages. Sebab daripada situ saja, ambil laporan Ketua Biar Negara. This year alone when we calculated is 6.5. On average, 20 billion setahun. Leakages, itu leakages yang atas sebuah apa yang namanya? Atas sebuah kebodohan, bodoh, incompetent. Now we go to criminalize kebodohan. Kita kena jenayahkan kebodohan, because people can claim that saya tak tahu, saya tak berhenti yang bodoh. Tak boleh tak? Kita kena criminalize dia, kita kena jenayahkan kebodohan ni. Baru kita akan dapat kurangkan ketirisan. Jadi, mudah-mudahan kita membenarkan. Kami Pakatan Rakyat menyebutkan bahawa kita hanya wajar mengenakan GST tak kala income rakyat teramai. You know very well, bila
1.8 million only taxpayers out of the 6.4 taxpayers, out of the 6.4 registered individuals who are intending to pay tax, akhirnya yang berbayar adalah 1,8 juta saja, which is about 25%. And it's about 40% of the workforce of 13 million. Now what does that say? Apakah isyaratnya perkara ini? Isyaratnya adalah negara ini seperti mana yang diakui oleh Bank Dunia sudah mengalami apa yang dikatakan suppression of income dan pendapatan. Ya, I think real income mengambil kira persoalan inflasi to the tune of maknanya dalam jangka waktu one decade antara the 80s dan 90s itu 2.3% saja real income growth. And that is essentially kerana the influx of low-skilled labour yang sekaligus membawa enterprises kita, industri kita kekal dalam apa yang mereka legislator lakukan, sebab itulah dia kebolehan kita. Low-skilled labourers yang akhirnya juga industri tidak besar tambah nilainya dan total productivity dan TPF, TRP dan sebagainya tadi. Ia dalam persoalan mengangkat human capital, reskilling, retooling dan semua ini sangat terjejas dan tidak diberikan keutamaan. Now we have to address all this. Semua ini adalah sisi-sisi masalahnya yang boleh kita uraikan satu persatu. Ya, walaupun kita tahu bajet itu pada akhirnya adalah untuk mencapai macroeconomic numbers of growth, deficit, employment, inflation, whatnot. Tetapi persoalan besarnya adalah kalau kita merhatikan semuanya ini, there is a real need to address this structurally. Saya kembali kepada GST sebentar. Ya. Karena saya rasa persoalan selagi income of the people suppressed through this existence of cheap labours dan industries lesser dengan the low kind of value added activities. Kita bercakap tentang knowledge economy dan research based industry sebagainya sudah lama. Tetapi kerana supply of our dia tidak dapat kita sekalikan, lalu kita kekal dalam apanya value added industries, dan ini sekaligus akan menghilangkan daya saing dan our competitive position dalam regional and global competition. Saya sudah akan dengan sekali lagi menyebutkan, saya rumuskan dan sekali lagi menyebutkan, jangan bermudah mengambil melihat rakyat untuk mendapat revenue ataupun pendapatan, karena sangat tidak wajar. Sebabnya mudah. Ya, kita tengok sajalah penerima premi. Ya, ratusnya. And essentially, if I go on to the statistic, I can go at length talking about these numbers. But saya menyebutkan kesimpulannya, prinsipnya salah. Untuk kita mengambil cukai daripada orang berpendapatan rendah, ya, sementara kita hanya berikan 650 premi. Dulu sebelum menang berapa tahun? Belum 1,200 dulu. Dan benar pada itu lah, aku dah benar lah. Ya, terima kasih lah. Terima kasih lah kerana menyokong mereka benar. Luar biasa apa? Hari ini persoalan 650 premi itu, ya, kalau kita tengok GST, and you know very well that GST is a positive English kan, maknanya SST beza. SST semua tidak kena kecuali yang dikenakan, yang diturunkan. Now you look into GST, semua kena kecuali yang di-exemptkan, exempt list dan zero rated. The list is a long, sangat panjang sebenarnya. Dan semua itu basic things like coffee, tea, basic perkara-perkara bukan saja, bukanlah jalur, bukanlah bukan lagi itu saja, tapi anything that to do with any value adding, any value added processing akan dikenakan. That's what they call it, value tax in the UK. Jadi jelaskan saya timbulkan di situ dahulu. Ya, sangat kita kritis tentang persoalan bajet ini kerana dia tidak disebutkan oleh kawan-kawan sebentar tadi, dia tidak address
structural, ya, pada kami Pakatan Rakyat, ya, tidak ada langkah-langkah konkret untuk menangani persoalan kebocoran dan nepotisme. You have called for the ending of NST and then introduction of GST itu pun 17 months down the road. Tetapi sebenarnya perkara yang dimusnahkan tadi adalah cause of doing apa-apanya tadi yang dikatakan sebagai not the black market economy dan sebagainya. You're talking about basic leakages kerana corruption. Dan laporan Ketua Audit Negara itu pada saya hanyalah secepis daripada apa yang berlaku di public sector, let alone the rentier system, amalan kronisme and so forth. And you have right now very big ticket item of MRT dan yang lain itu, dan subsidi yang masih tidak boleh dibukakan, monopoli yang masih tidak boleh dismantle, termasuklah gula, ya. Dalam cara banyak lagi sama orang moderator, dua moderator pada di bawah tadi buku dia nak marah balik dan bagi jalan itu tidak apa ya. Sebab dalam conversation dan dialog seperti ini saya kira kita perlu bersedia menerima, ya, perbincangan yang terbuka, dan saya bersedia menerima banyak soalan barat daripada saudara-saudara. Bagi kami, persoalan yang besar, persoalan yang besar adalah bagaimana, I would like to call it as a social market economy in the idea. I wouldn't want to use that. Tetapi a market, we believe in market economy. Tetapi pada waktu yang sama persoalan kebajikan, persoalan welfare, persoalan di welfare economy, persoalan bagaimana rakyat itu perlu, ya, diberikan, ya, hak dan banyak peruntukan mereka supaya finally you have a socially just environment. Terima kasih. Assalamualaikum.